Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita berada dalam kajian kitab kuning. Kali ini sesuai dengan janji kita dalam video sebelumnya, kita akan mengkaji satu kitab yang disusun oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yakni kitab Dirasatus Sari. Ini kumpulan kitab-kitab yang disusun oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa ini penting kita pelajari? Supaya kita memahami betul pemikiran dari pendiri dari ormas yang kita ikuti, yang kita jadikan sebagai pedoman, yakni Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kita mengaku sebagai warga Nahdliyin, masyarakat NU, tetapi kita tidak memahami betul pemikiran dan nasihat-nasihat beliau, sehingga kita merasa NU tapi jauh dari kehidupan sebagaimana yang beliau cita-citakan. Jadi ada beberapa kitab yang terangkum dalam kitab Dirasatus Sari ini, tapi untuk video kali ini kita bahas kitab Ihya'u Amalil Fudala fi tarjamati muqaddimatil qanunil asasi li jam'iyati Nahdlatul Ulama. Jadi Ihya'u Amalil Fudala ini adalah muqaddimah tentang anggaran dasar Nahdlatul Ulama, disusun oleh beliau Rais Akbar almarhum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kitab ini sebenarnya berisi pidato beliau pada pembukaan Muktamar NU yang ke-17 yang berada di Madiun. Saat itu NU masih menjadi partai Nahdlatul Ulama di Madiun, bertepatan pada malam Ahad 15 Rajab 1366 Hijriah, tahun 1366 Hijriah atau 24 Mei 1947 atau 2 tahun setelah merdeka ya. Ini muqaddimah, ini pidato beliau disusun oleh beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nasihat kepada para mu'tamirin dan juga tentunya menjadi pedoman dasar bagi kita sebagai warga Nahdliyin untuk memperjuangkan NU. Ini tidak boleh harusnya tidak boleh lepas dari apa yang disampaikan di apa yang beliau sampaikan di Muktamar ke-17 tersebut. Di sini beliau Al-Mukarram Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari muqaddimah, kemudian juga menyampaikan beberapa hal yang kita simpulkan. Nanti teman-teman bisa cari sendiri kitabnya atau beli sendiri kitabnya. Cuman ini kesimpulannya. Jadi muqaddimah yang beliau sampaikan dalam muktamar tersebut berbahasa Arab ya. Artinya jadi NU itu memang ke Arab-Araban sejak dulu ya. Muqaddimah waktu muktamar saja full dari awal pidatonya bahasa Arab sehingga bisa jadi kitab. Apa yang beliau sampaikan di sini? Yang beliau sampaikan di sini dalam pidato beliau itu adalah yang pertama, beliau mengajak kepada para mu'tamirin dan kepada kita semua tentunya, maksudnya bahwa untuk mengevaluasi diri. Bagaimana muktamar ini, bagaimana dilihat dengan muktamar sebelumnya, dievaluasi. Bagaimana NU sekarang dibanding dengan NU sebelumnya. Beliau mengutip satu hadis yang sangat masyhur dari Rasulullah SAW. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu wa amsuhu sawa fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari sebelumnya, maka dia orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, maka dia adalah orang yang hancur. Ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengutip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pidato beliau dan juga dalam kitab ini. Ini yang pertama. Kemudian apa yang harus dievaluasi menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang perlu dimuhasabai apa? Yang perlu dimuhasabai yang pertama adalah hadhin nuqtati min jihatir ruhid diniyah, kata beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi yang pertama adalah keprihatinan soal agama, soal
ruh dalam beragama. Ini beliau menyampaikan hal tersebut. Dan beliau sampaikan bahwa ruh dalam beragama ini hari-hari ini sudah mulai hilang. Bahwa di tahun-tahun belakangan ini, kata beliau, ini pada tahun itu padahal itu. Ini pada tahun 1947 padahal. Beliau menyampaikan bahwa sudah mulai pesantren-pesantren, sudah mulai santrinya semakin sedikit, semangat untuk anak belajar agama, orang tua mendorong anaknya untuk belajar agama juga sudah semakin sedikit, pondok-pondok pesantren sepi. Beliau juga menyampaikan wa buyutullahi tundabu. Rumah-rumah Allah, masjid, langgar, musola ini diratapi karena kosong. Padahal tahun itu. Beliau kalau tahu tahun sekarang luar biasa sekali, tentu saja lebih memprihatinkan lagi, lebih merisaukan lagi. Kalau beliau sampaikan bahwa ini karena min qillatil musallin wal abidin, bahwa ini karena jarangnya masyarakat muslim khususnya Nahdien yang tergerak untuk menjadi memakmurkan masjid. Dan inilah yang prinsip utama yang beliau minta untuk dimuhasabai. Ini qanun asasi Nahdlatul Ulama ini. Jadi bahwa NU itu arahnya adalah meramaikan pondok pesantren dan juga memakmurkan masjid. Ini arahnya begitu itu. Ini yang pertama soal memuhasabai soal itu. Jadi tentang ruhud diniyah, tentang kesemangatan tentang dalam beragama, ya gitu ya. Jadi intinya itu bahwa yang pertama mengevaluasi itu. Sejauh apa masyarakat individu-individu dari warga Nahdien untuk ihtimam bi umurid diniyah. Sungguh-sungguh dalam perkara-perkara yang terkait dengan agama. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wasanian. Evaluasi yang kedua adalah tentang min jihatil ijtimaiyah, tentang terkait dengan ijtimai, masyarakat umum lah, kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan lah. Nah, jadi apa yang beliau minta untuk dievaluasi tentang sosial kemasyarakatan, bagaimana masyarakat kalau tadi ruhud diniyah secara individu-individu, kalau sekarang diminta untuk mengevaluasi bagaimana masyarakat ini ihtimam bi umurid dunia juga, bi umurid diniyah juga, dengan urusan agama juga. Jadi lagi-lagi yang dirisaukan adalah atau yang diprihatinkan adalah terkait dengan urusan agama. Fa najidu anna ruhat diniyah, kata beliau, fil mujtami'i dhaifah. Ini masyarakat sekarang ini, kata beliau, dalam urusan agama juga sudah semakin melemah, kata beliau. Itu tahun itu. Ya, itu tahun itu. Beliau mengatakan bahwa sangat sedikit masyarakat yang mempersoalkan dalam hal agama apakah suatu itu hukumnya halal atau haram gitu. Ya, beliau mengatakan apakah ini hal hiya halalun am haramun, apakah ini urusan perkara ini halal atau haram sih, itu jarang sekali dibahas sekarang. Bahkan kalau perlu, kalau sama-sama ormasnya kalau terlibat korupsi dilindungi. Kalau sekarang begitu itu. Kalau dulu beliau betul-betul risau ini kalau beliau tahu, atau beliau pasti tahu ini. Beliau pasti tahu di alam kubur, pasti tahu dengan apa yang kita lakukan. Dilaporkan ya berdasarkan satu hadis bahwa sebagian ulama itu yang memang dipilih oleh Allah, ya memang diperlihatkan apa yang dilakukan anak cucunya di dunia. Ya, ini satu hal yang tentu saja menyedihkan bagi beliau jika hal ini terus-terusan terjadi. Jadi sangat sedikit masyarakat sekarang yang bertanya-tanya kalau ketika melakukan tindakan atau sesuatu, ini hukumnya bagaimana sih? Ini halal apa haram sih? Itu jarang sekali, kata beliau begitu itu. Nah, jadi bahkan beliau mengatakan ma'annal manakira qadik tarafat jiharun. Kemungkaran betul-betul tampak di depan mata terang-terangan, dan sedikit yang mempertanyakan itu. Termasuk salah satunya adalah beliau mengatakan bahwa wattahawunu fi amri ihtilatir rijali wan nisa, dan meremehkan tentang hukum percampuran antara campur aduknya dalam pertemuan-pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga kita tahu bahwa masyarakat Nahdien juga kurang membahas soal ini, justru ini menganggap remeh hal tersebut gitu. Bahkan tentang aurat pun juga ya
juga dibahas dengan khilah-khilah, dengan alasan-alasan tertentu, sehingga bagaimana tidak masalah wanita tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Ini satu hal yang tentu menyedihkan kita semua gitu ya. Ini keprihatinan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa beliau yang pertama ya tadi itu mengevaluasi masyarakatnya sudah mulai tidak peduli dengan hukum, khususnya kadang-kadang meremehkan terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan, termasuk banom-banomnya barangkali sekarang. Kalau kita tahu mohon maaf, fakta di lapangan bahwa di misalnya IPNU, IPPNU, kemudian juga PMII dan banom-banomnya Nahdlatul Ulama, ya terkait dengan ini yang muda-muda ini, terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan, ini cenderung biasa, cenderung mengkhawatirkan lah, meremehkan hukum antara percampuran laki-laki dan perempuan. Satu majelis bersama-sama, kemudian juga dengan kadang-kadang ceblek-ceblekan lah kalau Jawanya gitu ya. Ini satu hal yang tentu saja tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pendiri dari Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan anehnya mereka masih menyatakan diri sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini yang perlu kita prihatinkan bersama. Dan ini juga tentu saja ini tugas bagi kita semua untuk menyampaikan hal tersebut kepada pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama. Kemudian selanjutnya apa yang perlu beliau risaukan? Beliau memprihatinkan juga. Beliau mengatakan bahwa orang-orang ini sudah tidak peduli dan wala ahada yubali hal hadza halal. Ini fasa kata anhu, ini nggak peduli, orang nggak bahas sama sekali. Pokoknya ya sudah dilakukan aja tanpa ada peduli kehalalan dan keharamannya. Ini berulang-ulang beliau sampaikan terkait dengan halal haram beliau ulang-ulang terus. Termasuk yang beliau khawatirkan atau prihatinkan dalam sosial kemasyarakatan adalah tentang tersebarnya paham tentang materialisme. Jadi beliau mengatakan bahwa waktu itu sudah muncul arah-arah gerakan-gerakan yang arahnya adalah tidak mungkin orang itu bahagia tanpa ada harta. Ini pokoknya urusan duniawi yang dibicarakan adalah duniawi tanpa membahas soal akhirat. Tidak ada soal perkara-perkara gaib, tidak membahas soal walal hayatal ukhrawiyah, kata beliau. Pembicaraan itu jarang sekali membahas urusan akhirat. Pokoknya urusan perkara yang ada di dunia, tentang politik, tentang hiruk pikuk dunia ini, dan jarang sekali pembicaraan soal akhirat. Ini yang beliau prihatinkan. Kemudian beliau mengatakan bahwa kalau ini berterus-terusan, maka beliau sampaikan bahaya besar ini tak akan dapat terelakkan apabila sudah tertanam di dasar hati serta jiwa anak-anak kita. Kalau hal tersebut sudah tertanam dalam hati pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama, sudah jelas itu bahaya besar. Pembicaraannya seputar itu, tidak bahas soal hukum, tidak bahas soal bagaimana urusan kita nanti di akhirat dan lain sebagainya. Hiruk pikuknya ya ini jadi ormasnya ya jadi seperti ormas sosial akhirnya, ormas nasional akhirnya, tidak membahas sama sekali pembicaraan soal akhirat, soal hukum, tidak bahas sekali soal itu. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ukhuwah Islamiyah yang dibicarakan itu hanya sekedar omongan-omongan saja, kata beliau ya. Waktu itu ya, ini nggak tahu kalau sekarang mungkin enggak lah, atau mungkin lebih parah lagi, kita nggak tahu. Bahwa ukhuwah Islamiyah itu hanya dibicarakan oleh orator-orator atau juru pidato saja. Tetapi pada prakteknya ukhuwah Islamiyah itu belum terlaksana. Jadi kalau sesama muslim justru tidak saling menghargai, kemudian sesama muslim justru saling bertikai dan lain sebagainya, hanya gara-gara perbedaan yang sebenarnya adalah satu hal yang bisalah untuk dirukunkan, bisalah sebenarnya dipertemukan, bisalah sebenarnya. Ini ukhuwah Islamiyah justru kadang-kadang kalau sekarang ini justru lebih dengan alasan ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, tapi ukhuwah Islamiyah menyerang ukhuwah insaniyah. Jadi enggak, ini kalau sesama dengan non muslim ini ukhuwah watoniyah ini,
Tapi kalau sesama Islam tidak ada istilah ukhuwah Islamiyah, karena beda ormas, beda jadi saling menghujat. Wallahu a'lam lah. Ini satu hal yang diprihatinkan oleh beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, selanjutnya terakhir beliau evaluasi ketiga adalah terkait dengan politik. Beliau juga mengevaluasi politik. Beliau menyampaikan bahwa nanzuru ilaiha minal jihadis siyasiyah. Jadi beliau mengatakan bahwa dari arah politik, beliau mengatakan bahwa umat Islam sekarang kecil sekali perannya terhadap politik. Padahal arahnya adalah NU pada waktu itu menjadi partai. Bagaimana ruh Islam itu ada di negara ini. Jadi jiwa-jiwa keagamaan dalam dunia politik di Indonesia sangat lemah, bahkan dapat dikatakan mati pada akhir-akhir ini. Begitu ya. Jadi bahkan partai-partai yang disebut partai Islam pun juga hari ini, bukan hanya waktu itu beliau sampaikan mati, apalagi hari ini matinya mati kalau ini double kuadrat matinya kalau sekarang. Jadi apa yang sudah tidak ruh Islam sudah tidak ada lagi, bahkan disebut mati kata beliau. Dalam hal perjuangan melalui politik, dalam hal kaitannya dengan bagaimana ruh Islam ada di dunia politik di Indonesia ini. Ini yang tiga hal yang beliau minta evaluasi dan minta beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari perjuangkan. Jadi lagi-lagi entah membahas individu-individu adalah yang diprihatinkan adalah terkait dengan ruhud diniyah, sosial kemasyarakatan yang dikhawatirkan adalah ruhud diniyah atau prinsip-prinsip dalam beragama, kesemangatan dalam beragama. Kemudian terkait dengan sosial politik juga yang dikhawatirkan, yang dirisaukan, yang diprihatinkan adalah ruhud diniyah. Inilah qanun asasi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kami kira ini satu hal yang sangat penting untuk difahami oleh seluruh warga Nahdliyin dan siapapun yang menyatakan diri mengikuti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sehingga dia tidak salah jalur, jadi tidak tertipu, tidak mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak diajarkan oleh beliau Al-Mukarram Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kami kira itu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.